Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mengkaji kitab Tafsir At-Tabari. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua, ya, fitini wa dunya hatta akhirah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Juga berkirim Fatihah kepada mu'allif kitab Tafsir At-Tabari. Semoga ilmu beliau juga bisa kita serap, kita manfaatkan, kita pelajari, ya, menjadi satu tambahan pengetahuan yang luar biasa. Dan semoga Allah dan mu'allifnya meridhoi kita semuanya, juga kepada kedua orang tua kita yang selalu membimbing kita sehingga kita bisa mempelajari banyak ilmu. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syahidus shalihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kullin wa sahbi kullin wa ta'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana salu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila ruhi asy-syaikh al-'alim al-'alamah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Abu Ja'far ibn Jarir. Mu'allif kitab Tafsir At-Tabari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita mempelajari dulu pengantarnya tafsir at-Tabari. Kalau kita belajar di pendidikan formal, ini materinya sudah materi di S3 kayaknya. Tapi ini tradisi pesantren, kita mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ditanamkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau sudah belajar tafsir at-Tabari, ini di dalamnya kitab ini Abu Ja'far selalu mengatakan takwil. Kalau di buku yang saya cetak ini dilihat halaman 21. Di situ ada al-qaulu fi ta'wili bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini semuanya al-qaulu fi ta'wili bismillahirrahmanirrahim. Terus al-qaulu fi ta'wili bismi. Bukan fi tafsiri, tapi ini fi ta'wili. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, untuk menjelaskan yang pertama ini adalah tafsir, yang kedua adalah takwil, yang ketiga adalah tarjamah atau bahasa kita adalah terjemah. Okay. Apa sih tafsir? Tafsir ini kajian yang bertujuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita belajar tafsir seperti Jalalain itu kan sangat sederhana tafsirnya, karena yang diartikan ini hanya ayat-ayatnya, lafadznya, ya seperti alif lam mim, dzalikal kitabu ay hadzal kitab. Seperti itu. Jadi kalau tafsir ini adalah kajian yang bertujuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berkaitan dengan makna lafaz Al-Quran. Ini tafsir. Nah, yang berikutnya adalah takwil. Nanti di kitab Tabari semuanya bunyinya takwil. Takwil ini adalah metode untuk memahami, ya, jadi metode untuk memahami kandungan makna Al-Quran secara tersurat, ya, dan tersirat, ya, eksplisit dan implisit. Jadi makna yang tersurat dan makna yang tersirat, atau bisa disebut makna zahir dan makna batin. Kadang ada makna yang tidak bisa dijelaskan secara zahir, tapi bisa dijelaskan secara batin. Jadi kalau tafsir itu dalam bahasa Arabnya fassara yufassiru tafsiran. Nah, kalau takwil ini awala yuhawilu takwilan. Yang ketiga adalah terjemah. Terjemah itu apa? Terjemah itu ya menjelaskan. Jadi mentafsirkan dan menerangkan Al-Quran dengan bahasa yang lain, ini adalah terjemah, ya.
Maka nanti kita membuka terjemahan kitab Al-Quran. Yang paling tidak kalau di kita di Indonesia, Al-Quran yang diterjemah oleh Kemenak. Nah, yang diterjemah oleh Kemenak ini saya baca dari beberapa terjemahan, kayaknya yang paling bagus di antara beberapa terjemahan. Karena yang Kemenak ini menerjemahkan Al-Quran itu banyak ahli di dalamnya, jadi terkumpul secara konsorsium untuk menerjemahkan Al-Quran. Ahli di bidangnya masing-masing itu ada. Jadi hari ini tafsir At-Tabari kita belajarnya adalah takwil ya, bukan tafsir. Makanya kita ketika ngaji tafsir Tabari juga harus membawa Al-Quran ya. Naik mobil ya harus bawa kuncinya, STNK-nya. Gak sampai di Badas STNK-nya keri ke Surabaya. Ya. Oke, karena ini kita yang dipegang adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi dengan pegang Al-Quran, pegang Al-Qurannya, pegangin Al-Qurannya. Yang nggak bawa Al-Quran nanti. Jadi Al-Quran ini dipandang sebagai kalamullah dan Al-Quran dipandang sebagai kitabullah. Sudah ya. Ini Al-Quran yang kita pelajari adalah sebagai kalamullah, juga sebagai kitabullah. Apa perbedaannya Al-Quran ini kalau dipandang sebagai kalamullah? Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah kalamut dzati, kalamnya Allah ya. Makanya ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu ketemu malaikat Jibril ya. Itu Jibril menyampaikan Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawabnya ma'ana bi qori'in, bacalah Muhammad. Jawabnya Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Dengan kata-kata saya tidak bisa membaca, akhirnya kita juga banyak yang terjebak bahwa Nabi Muhammad buta huruf ya. Kalau kita pikir dari sisi historis, Nabi Muhammad ini bersama istrinya Siti Khadijah, beliau adalah eksportir besar. Mana mungkin kalau orang buta huruf itu mampu menghafal item-item yang sangat banyak dari barang dagangannya. Karena apa? Ketika turun ayat Quran yang pertama, Al-Quran itu masih berbentuk kalamullah, masih berbentuk kalamud dzati, kalamnya Allah, zatnya Allah. Maka ketika itu Nabi mengatakan ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca karena masih dalam bentuk kalamullah. Nah, sehingga Jibril kembali kepada Allah karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, sehingga kalamullah itu dirubah menjadi kitabullah.
dalam bentuk bahasa Arab yang dipilih oleh Allah sehingga Nabi mampu membaca. Contohnya kalau kita analogikan zaman sekarang, kita ketika beli HP, itu ketika beli HP, kalau kita dikasih hanya bahasa programnya HP, kita kan nggak bisa baca. Tapi ketika dikasih manual mode-nya HP, cara mengoperasionalkan, barulah kita bisa membaca. Ya, paham? Naik mobil itu kita bisa beli mobil tapi nggak bisa bikin mobil, bisanya nyetir. Paling enggak kita ini bisa nyetir, bisanya ngereteli alias diganti-ganti variasi. Kan itu orang suka bid'ah ganti-ganti variasi mobil. Ya, sama dengan itu. Nah, ya. Jadi kita belajar tafsir At-Tabari, kita mempelajari Al-Quran ini dari dua sisi. Yang satu adalah sisi kalamullah, yang kedua adalah sisi kitabullah. Apa sih bedanya? Al-Quran ini adalah berbentuk jamaiyah. Ya. Jamaiyah itu bagaimana? Nah, makanya ada al-qalam. Kolam ini pena. Inilah Quraniyah, atau ketika masih di dalam bentuk pemadatan ini akhirnya di dalamnya kan ada tinta, ya, dan sebagainya, terus untuk menulis. Nah, kalamullahnya itu ada di sini, terus ditulislah ini di lembaran-lembaran itu berbentuk wahyu. Jadilah itu nanti menjadi kitabullah. Ya, ini namanya jamaiyah. Nah, Quran ketika Quran itu dalam konteks kalamullah, maka Quran ini adalah Quraniyah. Ya, bentuknya adalah Al-Quran. Nah, Quran ini turunnya ini inzal, penurunan Al-Quran. Jadi penurunan Al-Quran oleh Allah dan dari yang namanya Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia ini secara sekaligus. Contohnya kalau sampean itu download sesuatu di Google, ada artikel di download, semuanya langsung masuk, ya. Masuk tersimpan di ruang download. Itu namanya inzal. Nah, kalau Quran dipandang dari kitabullah, ini furqaniyah. Furqan ini pembeda, ya. Lebih menekankan aspek perbedaan. Bentuknya adalah tafsiliyah, terperinci. Proses turunnya adalah namanya tanzil. Tanzil itu turunnya secara berangsur-angsur, butuh waktu kurang lebih 23 tahun dari Lauh Mahfuz sampai kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai kepada kita butuh waktu 1442 tahun kita mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran sebagai kitabullah. Ini hari ini. Ya. Maka Quran ini apabila dipandang dari bentuknya ini kalamullah, maka Al-Quran sifatnya adalah ba'id, jauh. Nah, ketika Al-Quran sudah berbentuk kitabullah, ini adalah qarib, dekat. Kita pegang ini, ya. Buka itu surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu. Kenapa di sini dzalikal kitabu? Dalam bahasa Arab adalah itu kitab.
atau kitab itu. Kenapa di terjemahan Quran yang ada di kitab kemenak atau terjemahan mayoritas ini diterjemahkan adalah kitab ini, padahal kata-katanya dzalika bukan hadza. Kalau dzalika di dalam bahasa Arab berarti artinya itu, ya. Tapi kenapa ini terjemahnya kok ini? Ya. Betul nggak terjemahnya ini? Ini kitab. Hanya kalau nggak ngaji takwilnya Quran pasti bingung. Kenapa ya? Ini dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika kita belajar tafsirnya Imam Jalalain, dzalikal kitabu, di dalam huruf tafsirnya ai hadza kitab, ya. Ini contoh, ini kitabnya. Ya. Lihat di sini, kalau Imam Jalalain, ini di kitab tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah, ini Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu a'lamu bi bidzalika. Allah yang mengetahui artinya ini. Dzalikal kitabu, dzalika ini ditafsirkan ai hadza. Dzalika ai hadza, dzalika itu ai hadza, ini tafsirnya, ya. Maka kalau kita memandang Al-Qur'an ini sebagai kitabullah, ya, dan Al-Qur'an sebagai kalamullah, kalau kalamullah adalah sifatnya adalah ba'id, sangat jauh, masih ada di lauh mahfuz. Maka Allah mengatakan dzalikal kitab, itu kitab di sana di lauh mahfuz, ya. Tapi karena sudah berbentuk kalamullah berarti ini kitab. Makanya terjemahannya karena sudah menjadi kalamullah, kitabullah, diterjemahkannya adalah ini, bukan itu. Paham ya? Makanya kalau baca kitab nanti ketika baru belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, ini kan dzalika, kenapa kok diterjemahkan ini, kok nggak jadi itu? Ya, karena ini terjemah, tafsir, takwil, dan terjemah, menjelaskan dalam bentuk bahasa lain. Ini juga termasuk tafsir, tapi sifatnya terjemah bentuknya. Ya. Paham ya? Karena yang dipandang kalamullah adalah ba'id. Nah, kalau Al-Quran dipandang sebagai kitabullah, ya qarib, ya dekat, jadi kita pegang, maka artinya dzalika itu hadza, ini kitab ini, karena sudah ada di tangan kita. Ketika masih berbentuk kalamullah, ya di sana di lauhul mahfuz, ya. Maka Al-Quran kalau bentuknya ini kalamullah, ini adalah hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Buka lagi surat Al-Baqarah. Apa firman Allah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ya. Kalau kita mempelajari dari sisi kalamullah, ini berarti petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau ini kitab Al-Quran sebagai kitabullah, maka Quran ini sebagai hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Maka siapapun boleh membaca Al-Quran, baik orang muslim, non muslim, ya.
baik yang taat dan tidak taat, karena ini petunjuk bagi semua manusia. Ya. Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Nah, kalau memandang Al-Quran sebagai kalamullah, kalau memandang Al-Quran sebagai kalamullah, maka kita memegang Al-Quran ini harus bithaharah, harus dengan bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan tazkiyah, mensucikan jiwa. Ya. Kenapa seperti itu? Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulam minkum, ya, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Itu bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 151. Makanya kalau bertafsir Qurannya dibuka. Kama arsalna, ya, kaya oleh ngutus sapa ingsun. Nah ini ngaji tafsir gak bawa Quran yang bingung. Sudah 151 sudah. Ya. Itu kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna, ya, kaya oleh ngutus sapa ingsun. Nah, bahasa Jawanya fikum, ing dalem sira kabeh, rasulan ing rasul, ya, minkum saking sira kabeh, yatlu kang maca sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh ayatina, yaiku ing pira-pira ayat ingsun, wa yuzakkikum, lan bersihake, ya, bersihake Allahkum ing sira kabeh. Berarti di situ. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran dari sisi kalamullah, maka ini yang diajarkan Allah kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu. Itu kalau mau belajar kalamnya Allah, itu berarti taharah, wudu dulu, tazkiyah, ya, mensucikan diri lahir batin. Jadi makanya ulama dulu itu kalau belajar apa-apa, kan kita berkirim Fatihah kepada Nabi, ya, kepada para Nabi dan Rasul, kepada ulama, kepada mu'alif kitab. Karena apa? Kita nggak mungkin paham ini kalau tidak melalui tawasulnya ke Ibnu Jarir atau Bari. Nah, makanya ulama terdahulu memahami ayat ini sebelum nulis kitab pun, sholat dulu tahajud berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai mendapatkan ilham dari Allah, barulah menulis. Kalau orang sekarang kan menulis akal main beat. Ya. Maka kalau kita sudah memahami ini, mau belajar apapun berdoa dulu, toharoh dulu. Karena sekarang belajar kita sudah belajarnya bukan belajar seperti ini, sudah sekuler. Masuk kelas, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Sehat cikgu. Ya. Jadi sebelum mempelajari kalamullah, kita ini berwudu. Nanti kalau ngaji sama saya, kamu dulu nggak apa-apa, karena kan belum tahu ayatnya,
belum tahu ceritanya para nabi dan rasul ketika mempelajari kalamullah. Ya. Kalau kita mempelajari kalamullah, kita tidak toharo, tidak tazkiyah, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Ilmu yang kita serap dari Al-Quran pun tidak bisa masuk sampai ke dalam hati. Wa yu'allimukum lan mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh Alkitab ing kitab. Ya kitabnya Allah. Ini yang sudah kita pegang, ini kitabnya Allah yang isinya adalah kalamullah. Kita memegang kitabnya Allah yang isi di dalamnya adalah kalamullah. Wal hikmah artinya al hikmah. Hikmah itu kan sama dengan begini. Ketika kita dikasih ujian sama Allah, ya, terjepit, terini, teritu, mengeluh di awalnya. Setelah tahu, ya untung waktu itu ya hikmahnya ternyata seperti ini. Nah inilah hikmah. Contoh, saya pernah ketinggalan pesawat. Nah, orang-orang yang ketinggalan pesawat sama dengan kita. Ketika ketinggalan pesawat menyesal sekali begini. Tapi 1 jam kemudian dia tahu dari TV, dari media sosial bahwa saat pesawat yang meninggalkan dia itu ternyata jatuh. Alhamdulillah, aku memang ketinggalan pesawat. Itulah namanya hikmah yang kita kadang-kadang tidak mampu memahami apa yang menjadi keinginan Allah untuk kita. Kadang-kadang kita terlalu nyinyir kepada Allah. Ya. Gak paham kalamullah, ya gak paham kitabullah. Tapi HP ini isinya kalamullah HP. Maka kalau HP ini isinya Al-Quran, berarti statusnya Al-Quran apa bukan? Berarti hakikatnya HP ini sama dengan Al-Quran. Kalau sampai HP-nya ada foto Agak Parno, ya berarti dosa. Kalamullah kitabullah jadi satu di sini, digabungkan fotone pacare, fotone iki ya, fotone artis sing lagi pakai bratok. Kalau ini memang HP isinya Al-Quran, kita sudah tahu kalamullah dan kitabullah, walaupun bentuknya digital ya tetap kalamullah. Ya, kalamullahnya di mana? Adanya di kitabullah berbentuk digital. Berarti sama pegang HP harus wudu berdasarkan ayat ini yang diajarkan Allah kepada para nabi dan rasul. Terus gimana kalau HP-nya cuma selempit nonang gini? Terus HP kadang-kadang diselempitkan di saku belakang. Menghina Allah enggak? Iya, kemarin belum belajar ini ya enggak apa-apa, selempit nonang dindia, selempit nonang dekat sini juga. Makanya harus punya HP 2 untuk komunikasi sing diselempitno sak keneke, yang satu untuk aplikasi isinya Quran, hadis, tafsir, macam-macam di situ. Ya, makanya ini kajiannya kan kalau di pendidikan formal kan S3. Pola pikirnya S3 harus berbeda dengan pola pikirnya SMA. Ada Qurannya enggak HP-nya? Oh, no Qurannya yang ngecas di sore bayang dipan, ditaruh di bawahnya spring bed ngecas HP-nya. Kita tidur di atasnya Quran. Kalah orang yang ingin mempelajari ilmu Pancasona. Orang yang belajar ilmu Pancasona harus duduk di atas Quran katanya. Nah, berarti kalau sudah tahu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jangan lagi meletakkan ini. Makanya ulama terdahulu itu, kiai-kiai terdahulu itu kalau mengajarkan taklimul muta'alim di pesantren, bahwa kitab pun kitab-kitab pelajaran sekolah tidak boleh dibawa diletakkan di bawahnya pusar.
Mesti santri-santri kalau bawa itu ditaruh di atas dada. Saya kira gak tas kalau wagar misalnya bokong, isinya Quran, isinya sembarang tahlil. Ya kadang-kadang kitabnya, bukunya itu dilipet-lipet bulat gitu, masukkan saku ini. Terus lupa beda motor, beda kain lemak. Ya nggak dosa, belum tahu ceritanya. Ya. Terus kadang-kadang di mobil, HP-nya ada kalamullah, ada kitabullah di situ, masuk dashboard, sikile numpang nang dashboard ini soalnya Quran. Menyadari nggak kira-kira? Makanya saya juga kalau ke anak-anak keluarga dilarang kaki naik ke dashboard, karena di dashboard ini ada Quran cetakan, ya ada HP. Paham ya? Jadi kalau memandang Al-Quran ini sebagai kalamullah, sebagaimana Allah berfirman, kama arsalna fikum, ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasulan, yaitu seorang rasul minkum di antara kalian. Ini yatlu, ya, yang membacakan, ya, yatlu yang membacakan alaikum kepada kalian ayatina, yaitu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikanmu, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepadamu alkitab, yaitu kitab suci, wal hikmah, dan al hikmah, wa yu'allimukum, serta mengajarkan padamu malam takunu tak malu, mengajarkan kepadamu, ya, apa yang belum kamu ketahui. Ya sekarang Nabi dan Rasul nggak ada, adanya guru, adanya ulama. Sampai tahunya ini kan karena guru hari ini. Ya, ini mengajarkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi, ya, kepada para sahabat, kepada tabiin, sampai kepada ulama, sampai kepada kita. Nih. Terus kalau kita memandang Al-Quran sebagai kitabullah, ini cukup toharoh. Lihat Quran sampai ada tulisannya nggak di punggungnya itu, la yamassuhu illal mutahharun. Ada. Ini punggungnya ini. Atau di sampulnya gini, seperti ini, la yamassuhu illal mutahharun. Ada. Coba lihat sini. Ya mungkin beda percetakan ya. Berarti itu kitab untuk anak-anak PAUD loh. Ya, ini contohnya. Saya punya kitab Al-Quran, Mushaf Ar-Risalah punyanya PBNU. Ini kalau
Orang terdahulu nyetak Quran ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Ya. La yamassu ora oleh gepok utawa demek, ya ta? Hu ing iku man Al-Qur'an illa kejaba illal mutahharun kejaba wong-wong kang suci. Jadi nggak boleh memegang Quran ini kalau kita tidak suci. Paham ya? Nah, ini ada yang menafsirkan juga begini, la yamassuhu, ya, la yamassuhu ora kena gepok hu ing kitab. Jadi maksud kitab sing oleh Loh Mahfud, ya. Illa mutahharun kejaba wong-wong kang den sucikake yaiku para malaikat. Ya kita kan sudah tahu bahwa ini kitabullah yang isinya kalamullah berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah 151. Kita kan harus tetap bersesuci. Apapun pendapatnya, kalau sudah belajar kalamullah dan kitabullah, berarti dua sisi pun kita tetap harus bersesuci. Ya. Yang berikutnya, kalau ini kalamullah, Quran ini turun ila Nabiuna Muhammad SAW, turun kepada kanjeng Nabi. Karena la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh ini Quran kecuali orang-orang yang suci. Tapi kadang-kadang dimanfaatkan ayat ini untuk kepentingan pribadi. Napa kok kan terus Quran? Kalau dari wudu ya. Aslinya gak jegos maca Quran, malasane kalau betul gak ada wudu. Rasa maca Quran ini kan dalil untuk melindungi kepentingan pribadi. Maksudnya layak masuk tidak boleh menyentuh Quran ini kecuali dalam keadaan suci. Kalau Quran ini sebagai kitabullah, turunnya adalah ila sairil anbiya, kepada semua para nabi. Ya. Kalau turun kepada Nabi Muhammad, ini sebagai kitabullah juga sebagai kalamullah. Ya. Bentuknya kitabullah juga kalamullah. Apa yang ada di situ? Itu karena berada di alamul amr. Kalau kita belajar kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan ada alamul amr. Apa alamul amr? Alam amr itu adalah alam yang masih berada di firman-Nya Allah. Makanya Allah kalau mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Berarti kalau kita ini alamul amr, mau bangun rumah, gambar dulu, terus gambarnya itu masih berada di dalam laptop, ya, belum di print, itu berarti rumah itu masih di dalam alamul amr. Kalau kita analogikan kita, nah, setelah rumah itu muncul dibangun tukang seperti ini wujudnya kun, maka fayakun, jadilah rumah ini sekarang posisinya berada di alamul khalqi, alam ciptaan. Ya. Jadi alamul amr ini adalah alam yang masih di dalam firman Allah. Kalau alamul khalqi ini adalah alam ciptaan Allah. Nah, Quran ketika masih dalam bentuk kalamullah, ini ada di alamul amr, maka ini adalah bari'an taghayyur wa tajaddud.
Terus ghairu qabil linnas ya, watabdil. Terus Quran ini sifatnya basit ya, sedang, tengah-tengah. Nanti kalau kita belajar ilmu ushul fikih itu ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kalamullah ini ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad ini menjadi kitabullah yang sekarang bisa kita pelajari ya. Terus ini sudah jadi kitabullah, turunan kitabullah ini menjadi perilaku kita, namanya perilakunya syar'i, qur'ani, robbani, istilahnya orang sekarang macam-macam. Hasilnya kan yaitu turunannya dari Al-Quran. Waduh, itu sudah dipakai orang lain namanya Qur'ani. Kita pakai istilah generasi yang Qur'ani sudah dipakai. Wah, pakai istilah gimana ini? Istilahnya generasi robbani. Sampai baju brandingnya robbani. Jadi lagi baju branding robbani, berarti sekoyok baju takwa sekolah oleh Gusti Allah. Ya paling enggak ya lumayan ada yang mau bikin produk brandingnya itu robbani, berarti minimal kan bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya dia bahwa yang dipakai ini cerminan Allah, gitu. Nah berikutnya kalau kita sudah paham Quran sebagai kalamullah, Quran sebagai kitabullah, kita buka halaman berikutnya. Ketika Quran ini jatuh ke tangannya orang awam, ini menjadi ibarah, ya minimal bahan bacaan tok. Artinya Quran ini menjadi dokumentasi. Kalau Quran di tangan orang khawas, orang khusus yang sudah al-alim ya, ini adalah sebagai isyarah ya, perlambang, simbolis dari Allah ya, pertandanya dari Allah, petunjuknya dari Allah ya, isyarahnya, isyarat. Kalau Al-Quran ini berada di tangan orang yang dicintai Allah atau wali-walinya Allah, maka sifatnya lataif, rahasia. Sopo sing ngerti lek ayat iki disuwukno banyu diombe wong waras. Ada ayat Al-Quran dibacakan, ditiupkan di air, terus minum orang yang lagi sakit ternyata sembuh. Karena apa? Al-Quran bersifat lataif, ya, lembut sekali dan tersembunyi dalam hati ini. Yang tahu rahasianya adalah para walinya Allah. Akhirnya wali-walinya Allah iku mang dudu dukun ta. Lu wis ngerti kalamullah, wis ngerti kitabullah. Sing niku iku dukun. Makanya dukun itu berasal dari kata bahasa Arab dzukun. Dzu memiliki, kun yaitu kalimat kun fayakun. Wali-walinya Allah itu punya ya kedekatan dengan Allah yang luar biasa, maka saucap jadi apa yang disebutkan terjadi. Makanya dalam bahasa Arab dzukun yang memiliki rahasianya kun fayakun. Terus kalau orang mudeng-mudengan, ada orang mudeng-mudengan di Jawa. Orang Jawa nggak bisa menyebut dzukun, tapi bilangnya dukun. Yang dibaca jampe-jampe kalau dukun. Kalau dukun yang dibaca adalah kalamullah dan kitabullah ya. Kalau Al-Quran ini adalah berada di tangannya para nabi, maka ini adalah haqaiq, berasal dari kata hakikat
ya berarti sudah ngerti hakikat isi di dalamnya. Sama kalau sudah ngajinya Tobari, berarti ya sudah belajar tentang isyarah yang disebutkan Allah di dalam kitabullah Al-Quran. Belum pernah belajar ilmu, belum pernah belajar Al-Quran sebagai kalamullah dan sebagai kitabullah, ujuk-ujuk belajar ilmu hakikat. Kan yang ngetren gitu, tafsir gak tahu ngaji ilmu hakikat, sampai khatam hikam berkali-kali. Makanya apa yang didahulukan Syaikhul nggak paham, karena yang disampaikan Syaikhul itu sifatnya lataif, ya. Min alamatil ihtimati alal amal. Terjemahan piye dalam bahasa Indonesia sulit. Yang namanya tajrid di dalam bahasa Indonesia sulit diterjemahkan. Kalau dijelaskan begini ngerti. Kalau ditransfer ke dalam bahasa Indonesia min alamatil ihtimati alal amal. Karena Syaikhul rasakan dari ketika nulis itu, beliau ini posisinya adalah lataif di dalam lataifnya itu, ya. Makanya ngaji hikam itu seharusnya ya Quran hadis tafsir ngerti, barulah ngaji tasawuf. Sekarang nggak ngetren lompat tasawuf, tafsir kiri-kiri nggak boleh kok tasawuf. Makanya belajar ilmu haqqaiq kenabian, tapi dasarnya di bawahnya rapuh. Terus di halaman berikutnya itu perbandingan Al-Quran yang kita pegang dipelajari orang awam, dipelajari orang khawas, ya. Terus berada di tangan para wali-walinya Allah, berada di tangan para nabi-nabinya Allah. Itu ada dua hal. Yang pertama bersifat husuli, yang kedua bersifat huburi. Apa husuli itu? Husuli itu kalau kita belajar ya ilmu sosial, ilmu filsafat dan sebagainya, itu adalah kehadiran kuiditas atau kehadiran yang diketahui. Kalau huduri ini kehadiran yang bersifat realitas. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau orang mau bertamu ke rumah saya, oh berarti Gusti itu ono nang omah, ada di rumah. Apa buktinya? Mobilnya ada semua. Ya. Itu adalah kehadiran kuiditas. Buktinya mobilnya ono. Nah, tapi kehadiran realitasnya ternyata setelah bertamu badhe kepanggih Gusti mboten dalan. Wah, tiang tindakan. Lho, lha mobil enten. Wong tiyang mboten butuh mobil. Numpak bis. Kan sering orang kecilik. Ternyata saya nggak di rumah. Apalagi dulu masih di garasi ada mobil tiga-tiganya ada di rumah. Kehadirannya secara husuli diyakini saya ada di rumah. Tapi secara realita saya tidak ada di rumah. Itu perbedaannya. Metode dua ini kira-kira bisa dipahami sebelum melanjutkan di dalam isinya. Contohnya kalau kita ada makanan, itu ada makanan kuin salad. Saya nggak ngerti perbandingan metodologi, kuin dipikir ratu, salad makanan Eropa. Berarti yang punya makanan yang bikin ini adalah ratu Eropa. Ya. Karena apa? Dia sudah tahu ini bersifat husuli dan bersifat huduri. Untuk meningkatkan citra produknya, maka pakai nama kuin. Ya, ini takwilnya.
Coba lihat nama Ratu, malah gak payu. Ada sepeda motor merek Garuda, malah gak payu. Padahal Garuda ada di dada kita. Dulu kan pernah ada produk motor Garuda, nggak ada yang beli. Kalau bahasanya pakai Latin, bahasa-bahasa yang gitu ya laku. Nah, karena ini ada yang namanya khusuli, ada yang khuduri. Orang mau pergi ke Eropa nggak punya duit, diceritai makanan Eropa enak-enak, akhirnya orang lain yang mengerti takwilnya makanan orang Eropa bikin produk sendiri, salad. Nah, contohnya seperti itu. Jadi orang yang nggak bisa pergi ke Eropa bikin makan makanan di Eropa, nggak perlu pergi ke Eropa, sudah cari di Surabaya sudah ketemu. Contoh seperti ini, kita bikin makan di warung Amerika, tapi nggak punya uang, masuknya ke McD. Itu kan gayanya bikin nang Amerika gak ada duit terus mangannya nang McD. Nah ini kan namanya perbandingan antara khusuli dan khuduri. Saya menyebutkan produk, kalau nggak tak sebut produk, lo nggak paham. Ya, secara khusuli, nah, ini diketahui produk punyanya orang Amerika. Ya. Terus realitanya, sing mangan kalau orang Amerika yang betul-betul lo kalau ini namanya khuduri, tapi dianya itu pinginnya seakan-akan seperti makan di Amerika. Wong pengen makan kaya wong Yunani, ya kayak wong Romawi. Padahal kalau di Jawa namanya apa? Wong jenenge jemblem. Ya, ono sing jenenge apa itu yang montosuman itu jenenge serabi. Ya, tapi ketika dinamai serabi nggak laku, karena tren dijual 200.000 nggak laku. Tapi ketika dinamakan pisang, paket pisang murah 200.000, dengan aku tuh nih wong Jawa, panganan ngono 200.000 itu beras oleh sak karung. Tapi yang pengen makan di pisang itu kan khusuli dan khudurinya berada di situ, pengen gaya orang Yunani, orang Romawi, tapi nggak mampu pergi ke sana, maka dia nongkrong di kafe-kafe atau warung-warung yang brandingnya seperti itu. Ya. Paham ya? Ini antara kehadiran realitas dan kehadiran kuiditas. Akhirnya orang itu ada putus spot. Kan selfie di situ. Mari beli nangkin ya. Karena secara khusuli ada di situ, khudurinya realitanya kan dipasang ke statusnya dan sebagainya. Yang khusuli ini namanya knowledge by correspondent. Sampai yang itu pasang status nang WA, nang Facebook, berarti by correspondent. Terus ini knowledge by present. Foto di bawah patung singa. Berarti kan berarti tahu nang Singapura. Bahasa nang Singapura itu lah. Saya kesana kok nggak ada Pak Wid. Berarti gue sing biyen kae mau edit foto di patung singa di Singapura, ya. Terus kok tempel nang gone foto. Biyen si ono, nah sekarang patung itu sudah tidak ada, dibongkar. Ya. Berarti dulu kehadiranmu di sana tidak realitas. Dengan khusuli ini alim dan maklum, orang yang pandai dan tahu, berilmu, ya, tahu dan mengetahui, ya. Ini masih ada jarak, ya. Karena tadinya
Kita nggak mampu menerjemahkan. Kalau huduri antara alim dan makhluk ini menyatu karena kehadiran realitas. Begitu selfie cekrek, gini kan dia berada di situ. Akhirnya kan kelihatan ini foto asli sampai foto editan. Karena kehadirannya adalah bersifat realitas. Ya. Sifatnya menyatu, langsung plek. Nah, foto ini menyatu plek. Bukan hanya slide di dalam fotonya. Di dalam usuli ini ada istilah namanya antropocentris. Ini berpusat pada manusianya. Al-Quran ini antropocentris. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, ya, dari langit ke bumi yang tadi inzal dan tanzil, dari langit ke bumi, guna menjemput kembali manusia yang jatuh ke bumi. Mbah Adam kan dari langit ke bumi itu jatuh. Satu kesalahan saja Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Kalau belajar khusuli dan khuduri, kira-kira masuk akal nggak kita masuk surga kembali? Mbah Adam itu cuma punya satu kesalahan saja sudah dikeluarkan dari surga. Cucunya seperti kita ini kesalahannya nggak terhitung. Ya. Ibarat di sidang di pengadilan jaksa bingung ya gawe tuntutan, menyerah wis gak usah disidang nanti tembak mati ya. Ya kan menurut Al-Quran secara antropocentris gak mungkin kita kembali masuk surga, mergo dosane wis akeh. Nah, tetapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, ya maksudnya langitnya Allah, ya guna menjemput kembali manusia yang jatuh ke bumi itu dikembalikan lagi ke langit. Ya. Karena apa? Antropocentrisasi Al-Quran adalah karena manusia ini dianggap sebagai makhluk biologis dan spiritual. Manusia ini tidak hanya hewani, ya. Tidak hanya makhluk biologis, tapi makhluk spiritual. Karena di dalamnya ada unsur zat dan sifatnya Allah. Allah tidak membiologiskan mutlak manusia, ya. Makanya kalau belajar ilmu mantek al-insanu hayawanun natib, manusia ini hewan yang berakal. Kita apa bedanya dengan hewan? Sama, coba telanjangkan badan berada di depan cermin, sama. Kalau manusia anak-anak Adam ini ya, di jasing ini kita ganteng, tapi monyet jasing tetap gak ganteng, malah jadi tontonan, monyet berjasa. Jadi dengan humanisasi Al-Quran, maka martabat manusia akan terangkat kembali dan kesakralan Al-Quran ini akan muncul lagi. Kalau bahasanya orang biasa untuk membumikan Al-Quran kembali, makanya dengan humanisasi Al-Quran menjadikan manusia ini mengerti betul Al-Quran, tidak hanya belajar dari tarjamah atau terjemah,
sehingga Al-Quran akan muncul kembali kesakralannya di dalam diri manusia. Mbah-mbah dulu itu membaca, ada cucunya sakit itu ya, baca Al-Qurannya apa? Fasih seperti orang sekarang. Mbah buyut saya ketika saya kecil itu saya sakit, panas, flu, nggak ke dokter. Bismillahirrahmanirrahim, tombol teko loro minggat, sembuh seketika. Coba sampean sing belajar Iqra, terus makharijul hurufe fasih, Bismillahirrahmanirrahim, pancet loro anak kering, ya, tambah dikono dokter corona, karena tidak memahami Al-Quran, yang akhirnya kesakralan Al-Quran tidak ada di dalam diri kita. Sampai orang awam mungkin Gus lek sing donga sampean mandi, lek sing donga kula mboten mandi. Iya Gus, kalau yang berdoa Gus pasti mujarab, kalau doa saya nggak mujarab. Iya, karena di diri sampean tidak ada Al-Quran yang kesakralannya utuh. Ya, paham? Nah, ini antroposentris. Jadi kembali membumikan Al-Quran di dalam diri kita, supaya kesakralannya Al-Quran kembali di dalam diri kita. Makanya mbah saya itu saya tanya, Mbah, dulu ketika mbah kecil sama mbah buyut kalau pulang ke rumahnya mbah di Jogja itu naik apa? Tahun 1800-an ya nggak naik apa-apa sama mbah buyutmu itu, cuma disuruh naik ini digendong terus ditutupi yang namanya sarung kain. Pesannya mbah buyut, kamu jangan membuka mata sebelum diperintahkan buka mata, tetap pejamkan mata. Ketika memejamkan mata, Bismillah, merem, nah, tutup mata, terus Bismillah, melek. Dia nyampe depan rumahnya katanya. Karena kesakralan Al-Quran itu berada di dirinya. Ya kita naik mobil Pajero, naik mobil CR-V, HRV, Innova, kesakralannya nggak ada, ngebut Surabaya Badas 100 km per jam, nyampe sini ya lebih dari 1 jam. Saya hanya sambil membaca sholawat sallallahu Muhammad SAW. Naiknya pelan-pelan 40-50, nyampainya ke Surabaya sama dengan yang ngebut. Karena di dalam diri yang menaik mobil itu kesakralan Al-Quran masih ada. Ya, contoh kemarin banyak tamu dari Kalimantan, dari Banjar. Tiba-tiba ada jamaah ngaji namanya Mas Hari itu kirim tumpengnya cili. Ya mungkin dianggap gak ada tamu orang sekeluarga. Akhirnya saya pikir gini, waduh, terlanjur di belakang gak masak, ya, ini dikasih makan apa? Warung di depan belum buka. Bismillah aja dibuka, kayak Kanjeng Nabi itu hanya 1 bakul, ternyata bisa dinikmati semua orang. Ternyata hanya dimakan atasnya saja 10 orang, masih banyak di bawahnya. Ya alhamdulillah, itu keberkahannya karena kesakralannya masih ada. Itu namanya barokah. Cuman kuncupnya itu aja bisa dimakan 10 orang, ditambah saya, tambah anak-anak. Nah itu sebagai contoh bahwa kalau kita kembali membumikan Al-Quran. Terus dari sifat yang huduri ini, Al-Quran teomorfis. Ya, Al-Quran ini teomorfis. Kenapa? Salah satu bentuk teomorfisme Al-Quran adalah Al-Quran menjadi keutamaan bagi manusia, karena di balik Al-Quran ada kekuatan yang maha besar. Ya, di balik Al-Quran ini ada kekuatan yang maha besar.
yang ditambah pengetahuan, perkataan, perbuatan, dan takrir. Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah menganugerahkan inspirasi cerdas kepada hambanya melalui Al-Quran. Matematika muncul ilmu, ya Al-Quran. Untuk mengetahui bumi berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari, butuh waktu beratus-ratus tahun. Bahkan sampai Galileo Galilei terbunuh gara-gara inspirasinya dia. Tapi kan di dalam Al-Quran mengatakan, ya, setelah adanya Al-Quran semuanya terbuka. Karena Al-Quran selain wahyu Allah, mujizatnya, kata-katanya pun menjadi mujizat, semuanya jadi mujizat di dalam Al-Quran karena ada kekuatan besar di dalam Al-Quran. Tapi umat zaman sekarang, Al-Quran hanya sebagai dokumentasi. Kepanjangan pantes-pantes cek kalau iso ketone kaya santri. Bahkan dirak bukunya kalau dilihat dikasih jari, waduh beleduke ya ternyata tebel. Berarti habis beli dari toko atau dari mana itu masuk, tidak pernah dibuka lagi. Padahal Al-Quran ini ada kekuatan yang luar biasa. Makanya karena nggak paham Al-Quran ini antroposentris, teomorfis, ya, mengembalikan Al-Quran kesakralannya supaya ada di dalam diri kita. Ini biasanya kalau yang usuli, ya, banyak digunakan oleh filosof, teolog. Tuhan ini dianggap transenden. Jadi Tuhan ini melampaui segala yang ada, yang maha, yang maha, yang maha, kan? Kalau khuduri ini digunakan oleh para sufi, ahli tasawuf. Tuhan ini dianggap imanen. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, di situ ada namanya tajalli, tahalli, tahalli. Nah, ini karena orang-orang ahli tasawuf menganggap Tuhan imanen. Kalau menganggap Tuhan yang transenden, ini ada alim ya ada jahil. Ono pinter ya ono bodoh. Kalau orang sufi karena Tuhan dianggap imanen, ada zikir, ada ghafil. Ya eling, ya lali, ya eling, ya lali. Kayak sampean kadang-kadang la eling ya Allah, Allah, Allah. Kadang lali ya gablas. Ketika ingat Allah ya zikir Allah, 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 Allah. Makanya kenapa nenek moyang kita itu mengajarkan zikir setelah sholat suaranya keras? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa inna rabbana salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa sampai la ilaha illallah? Ini karena memandang supaya kita ini tidak ghafil. Wong sing dibanter nang hatinya itu nggak bisa bergetar. Nah, bagaimana kalau zikirnya sirih?
Salah wis akeh ngantuke. Ya. Makanya jangan menyalahkan ketika ulama terdahulu menjaharkan mengeraskan zikir setelah sholat, tidak sirri, itu tujuannya begitu. Mungkin zikir keras saja sih, ghafil, apalagi hanya sirri. Ya banyak seperti kalau ngaji di sini sebelum pandemi, tak pikir zikir tipe ghafil sampai ngantuk. Jadi ketika dimulai pengajian ya langsung tep. Tapi kalau selesai pengajian ya melek langsung. Oh itu memang bismillah merem, bismillah melek. Akhirnya dapat ilmu laduni, dapat barokahnya majelis taklim. Ya. Makanya kalau khusuli ini sifatnya alim jahil, terus punya lagi rajin dan malas. Kalau dihuduri ini mukasyafah dan mahjub. Yang satu tersingkaplah rahasia-rahasia, yang satu masih tertutup hijab, terhijab. Kadang-kadang mata batin kita tajam, kadang-kadang tertutup lagi. Ketika tajam berarti zikir wiridnya kenceng, ya, instingnya kuat, ya, matanya bisa melihat sesuatu yang ghaib. Ketika ghafil, ya peteng maneh. Ya contoh, ketika nggak punya uang, sholawatnya banter. Ketika uangnya sudah banyak, ghafil, sholawatnya sedikit. Ya manusiawi. Makanya rajin malas. Terus ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada siswa. Kalau orang sufi ada mursyid, ada murid. Ini bedanya. Kalau khusuli memandang Al-Quran ini lebih denotatif terhadap teks. Bloko suto, tahu bloko suto? Opo enehi, apa adanya. Yang hudurinnya lebih konotatif, perlu dijelaskan, perlu diindikan, dijabarkan. Kalau yang denotatif taklim, wis pokoknya nunggu, datang, duduk, dengarkan, pulang, D3. Ya. Kenapa? Contohnya begini, kalau yang khusuli di depan itu ada kopi. Untuk mengetahui bagaimana rasa kopi pahit atau manis, berarti butuh diminum. Tapi kalau yang huduri, untuk mengetahui tidak perlu diminum, di bau rasanya sudah tahu bahwa ini manis atau pahit. Gitu. Makanya ini adalah sifatnya taklim. Yang satunya tazkirah, ya, tasawuf, taswir, tazkiyah. Taswir ya sawir, ya. Makanya ingin mengetahui rasa manisnya teh harus diminum. Orang kan harus meminum dulu, merasakan. Makanya di ilmu tasawuf, ilmu rasa, ya, merasakan kehadiran Allah. Nah, kalau yang satu enggak, yang penting baunya sudah tahu. Maka yang khusuli itu ambuni lewat, ya, sego goreng. Orang jualan nasi goreng harus ini bau sego goreng. Dia sudah tahu. Karena apa? Ini khusuli, nyambung mambune tok ngerti. Seperti orang buta ini, tekok melaku
nindok seperti kita ini, tamu yang datang siapa? Ya dalam melaku ini bang yo sek ini ngerti gak usah perlu suara nih, ya gitu. Contohnya ketika kita di WA, ketika WA orang terus dibales WA-nya, yang bales orangnya sendiri atau pinjam tangan orang lain itu kan kelihatan bahasanya. Oh berarti bukan dia yang balas, berarti orang dia ya, walaupun pakai perangkat yang dia miliki. Ya. Kalau yang huduri tidak mau, huduri harus telepon atau video call. Benro di temen kau masih mau. Tapi kamu jangan khawatir. Ini ada aplikasi yang bisa mengetahui ini orangnya apa bukan yang menerima pesan kamu. Sama dengan ini, kamu ingin tahu pacarmu setia apa enggak? Nah, ini kan karena seperti metode seperti ini, ya. Yang husuli cukup di bahu, yang huduri harus diminum. Berikutnya ini menjadi sumber pengetahuan, ya, sumber pengetahuan. Di halaman 4 itu ada, nah ini sumber pengetahuan. Itu ada yang namanya deduksi, ya, penarikan kesimpulan oleh akal. Terus intuisi, ya, nalurinya peka. Pemahaman yang tiba-tiba datang muncul, nah, ini namanya intuisi, ujuk-ujuk. Tadi dipikir lama nggak bisa menemukan solusinya, tiba-tiba Allah, iya kerinan sedih, ya, dicari itu nggak ketemu. Ketika menggunakan deduksi akal, kunci ini ketinggalan di mana? Gitu. Tapi ketika kita sholat baru Allahu Akbar ingat iya ketinggalan di kamar mandi sempet ini, ya. Itu akhirnya intuisinya muncul. Ini sumber pengetahuan berikutnya adalah ilham, wahyu, mimpi, mukasyafah. Ilham ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah, para wali-walinya Allah, ya. Wahyu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Mimpi ya seperti mimpinya Nabi dan Rasul yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Terus mukasyafah, terbuka, ya. Wis kalau aling-aling karena hijab jadi mukasyafah. Akhirnya jenis-jenisnya mimpi. Ini kalau orang Jawa tanya, kalau diceritain tentang mimpi, kamu mimpi jam berapa? Jam 2:30 pagi Gus. Oh itu jenis puspo tajem. Berarti mimpimu mendekati benar. Istilah orang Jawa. Mimpi itu al-hilmi, membawa informasi. Ya kalau orang Jawa puspo tajem. Oh karena dipertanggungjawabkan al-manamat. Itu kembangnya turu. Kembangnya turu. Kalau mimpinya ar-ru'yah, aku ngimpi, koyok gak ngimpi, koyok temenan. Tapi aku yo ketok awakku yo jek turu, tapi aku iso nguasi kuman. Nah, itulah ar-ru'yah. Terus al-waqi'iyah, mimpinya kekinian. Habis mimpi buka buku primbon, dicocokkan. Nah, sekarang sudah nggak ada primbon, langsung klik Mbah Google, tanya Mbah Google tentang mimpinya.
Ya kalau kita yang buka Al-Quran, bukan buka primbon. Terus mimpinya yang bersifat al-mukasyafah, ya, menyingkap sesuai yang ghaib, ya, yang tidak mampu dilihat orang, kasat mata kita mampu melihat, ya, sifatnya abstrak dan terselubung kita mampu melihat. Oke, ini pengantar sebelum kita ngaji tafsir At-Tabari. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah untuk selanjutnya nanti mempelajari kitab At-Tabari. Sebelum kita akhiri pengajian tafsirnya, marilah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kaji hari ini bisa membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqan min ruhi Jibril al-madin. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqan minal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ani bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi